Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini aku berada di Museum Radya Pustaka di Kota Solo. Letaknya sangat strategis di tengah Kota Solo, di Jalan Slamet Riyadi Sriwedari, Kota Solo. Nah, ini sih keren ya teman-teman. Ini di Jalan Slamet Riyadi. Ini kita sambil melihat kereta Bathara Krishna lewat. Nah, itu ya teman-teman, itu kereta Bathara Krishna menuju kota Wonogiri. Wes, langsung aja kita masuk, apa wae yang ada di sini langsung kita lihat. Nah, begitu masuk ruangan ini terdapat barang-barang kuno ya teman-teman. Ini ada foto-foto zaman dulu, kemudian ini ada meja, ada kursi mungkin pada masa kerajaan Mataram ya. Perlu kita ketahui bahwa museum ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat IV di dalam kepatihan pada tanggal 28 Oktober 1890. Suwe banget ya teman-teman. Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat IV ini pernah menjabat sebagai Patih Pakubuwono IX dan Pakubuwono X. Museum Radya Pustaka ini disinyalir sebagai museum tertua di Indonesia. Secara etimologi, radya berarti pemerintah dan pustaka yang artinya adalah surat. Jadi tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di sini tidak hanya surat ya teman-teman, tapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini dijadikan sebuah museum. Dan yang ada di depan tadi ya teman-teman, di depan halaman museum tadi ada patung Ronggowarsito, yaitu seorang pujangga besar yang hidup di Solo pada abad 19. Dan ini ya teman-teman adalah ruang kelima. Ini terdapat penyimpanan berbagai koleksi yang terbuat dari bahan perunggu. Ini termasuk gamelan dan juga patung-patung. Museum Radya Pustaka ini dulunya bernama Paheman Radya Pustaka. Dan secara terminologis bahwa Paheman itu artinya tempat berkumpul, dan Radya yang artinya raja atau negoro, dan pustaka artinya buku, surat ataupun kitab. Nah, ini di bagian tengah ya teman-teman ada seperangkat gamelan Jawa ini. Di museum ini juga menyimpan ribuan buku, sekitar 400 diantaranya kategori manuskrip kuno, dan ratusan buku itu merupakan karya yang dibuat dengan tulisan tangan. Beberapa buku atau naskah kuno yang tersimpan di Museum Radya Pustaka ini antara lain itu ada Babad Mataram, Primbon Mangku Prajan, Kawruh Empu, dan Quran Jawi. Nah, sedangkan koleksi naskah kuno tertua di museum ini adalah Serat Yusuf, yaitu naskah kuno ini ditulis pada tahun 1729.
Nah, kita belajar dari sejarah yang ada ya. Dan di museum-museum ini adalah banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang sejarah yang bisa kita pelajari, kita ambil maknanya seperti itu ya, teman-teman. Di museum ini juga terdapat cantik atau kepala kapal Raja Mala yang menjadi salah satu bagian penting dari museum ini. Nanti ada di depan ya, teman-teman. Nah, ceritanya ya, teman-teman, pada tahun 1820 Raja Keraton Solo yaitu Pakubuwono V membuat bait gung atau kapal besar yang digunakan untuk menyusuri Sungai Bengawan Solo. Nah, bagian yang depan dari kapal itu berhias, yaitu cantik yang berwujud Raja Mala. Dan dari koleksi ini yang menunjukkan bahwa Bengawan Solo dulunya itu pernah menjadi salah satu jalur transportasi utama sebelum ada atau era industri ya. Ada kereta api dan kendaraan bermotor. Lah, kapal itu ya, teman-teman, dari Solo itu menyusuri Sungai Bengawan Solo, kemudian Kali Brantas hingga menyeberang sampai Madura, teman-teman. Nah, di bagian agak belakang ini, teman-teman, ada koleksi uang kuno. Ini ada koin-koin kuno dan juga uang kertas. Dan di sebelah luar terdapat arca-arca kuno. Nah, demikian teman-teman video dari kami, semoga menginspirasi buat kita semua. Terima kasih, matur nuwun, monggo tindak Kota Solo.